Sejak dulu aku sangat takut berbicara di hadapan umum. Aku bahkan pindah kampus demi menghindari kewajiban berpidato di depan umum. Suatu sore, ketika putriku Hannah meneleponku dan mengatakan agar aku berbicara tentang TED, aku berpikir, tidak bakalan. Meskipun aku sama sekali tidak tahu siapa TED itu atau mengapa dia ingin aku berbicara. Selanjutnya, musim panas lalu aku membaca pokok berita ini di siapakah TED dan mengapa dia datang ke Newport. Sekarang hampir semua orang tahu tentang ceramah TED. TED adalah singkatan teknologi, entertainment, hiburan, dan desain. Slogan mereka ide-ide yang layak disebarkan sudah berbicara mewakili diri sendiri. Aku mendengar bahwa tema TEDx pengukuhan pulau kami adalah naik turunnya perubahan, tema yang kuanggap sangat cocok. Aku sudah melewatkan sebagian besar hidupku berkecimpung di zona yang berkaitan dengan pantai dan sudah menanggalkan sepatu untuk menyusupkan jemari kakiku di pasir basah. Memoarku diterbitkan pada tahun 2014 sehingga aku terpaksa berbicara di depan orang banyak. Sudah 3 tahun aku berkata ya kepada tantangan-tantangan baru. Walaupun merasa takut, aku tetap melakukannya. Aku siap mencoret TED dari daftarku. Aku melamar dan terpilih di antara lebih dari 60 pelamar lain. Aku telah menonton begitu banyak rekaman ceramah TED hingga musik pengantarnya merembes ke dalam mimpiku. Di salah satu yang menjadi favoritku adalah ceramah Tim Urban mengenai penundaan. Sementara sedang mempersiapkan ceramahnya, dia menemukan peta India keluaran Google Earth lalu memperbesar tampilan gambar sampai 60 meter di atas permukaan tanah. Sesudah itu dia menghabiskan waktu 2,5 jam menjelajah ke sana kemari untuk lebih bisa merasakan India. Aku mengangguk saat dia teringat bagaimana dia berpikir bahwa betul sudah menjadi impianku sejak lama untuk berceramah tentang TED di masa lalu. Impian Tim telah menjadi kenyataan. Aku sendiri masih harus mengusahakannya. Aku membuat catatan sebanyak 7 halaman untuk mempersiapkan ceramah TED, kemudian menulis 8 naskah berjudul Teruslah Berenang. Semuanya 2 kali lipat jumlah halaman yang ditetapkan. Aku mengirimkan semuanya ke Hannah dan beberapa orang lain untuk ditinjau. Mereka semua sependapat, mulailah lagi dari awal. Sambil menatap dokumen Word kosong, aku berpikir dengan sedih, memangnya ideku layak dibagikan. 3 minggu sebelum acara itu, aku mulai menulis mengapa kita harus berbagi kisah kita dan seluruh naskah pun rampung. Sesudah membaca memoarku, guru tari putriku Bella memintaku menuliskan kisahku menjadi tarian. Selama 1 tahun yang lalu, 36 gadis termasuk Bella telah memerankan epilog dalam kompetisi. Ini merupakan yang terakhir dari ketiga alasan mengapa kita harus membagikan kisah-kisah kita yang akan kusajikan mencapai puncak bersama pertunjukan sesungguhnya. Aku mulai berlatih, ceramah TED harus disampaikan tanpa catatan. Aku membagi ceramahku ke dalam beberapa golongan supaya mudah mengingat, menonjolkan kata-kata kunci, dan membayangkan bagaimana aku akan bergerak di antara ketiga lokasi di karpet merah bulat yang merupakan tanda resmi semua ceramah TED. Aku berlatih di mana saja, di setiap ruangan rumahku, di tempat parkir sambil menunggu anak-anakku, dan di tempat yang paling baik, di laut sambil berenang setiap hari. Pada suatu Sabtu aku berenang di bawah langit gelap. Mari kita berpura-pura sedang menghadiri pesta koktail, kataku kepada diri sendiri sambil berenang menyusuri garis pantai. Aku suka membayangkan melangkah ke panggung sambil membawa segelas anggur. Kalau aku memang membutuhkannya. Tiap hari suasana laut berbeda dan jarak pandangnya begitu buruk hingga aku nyaris tidak bisa melihat tanganku. Aku sedang membawakan bagian terkelam dalam pidatoku tentang kematian kedua putraku Noah dan Jonah ketika air laut mendadak berubah sangat gelap. Saat mendongak aku menyadari awan gelap sudah menutupi langit dan hujan mulai turun. Serasi dengan alur kisahku pada saat itu, aku terus berenang. Keesokan harinya akhirnya aku berenang dan berhasil mengucapkan seluruh ceramahku tanpa melupakan satu kalimat pun. Jemari tangan dan kakiku terasa kebas tetapi air sangat jernih dan hijau muda. Aku hampir tidak melihat apapun selain rumput laut, jadi aku lebih dulu berenang menuju 2 tiram besar yang sedang mencari makan. Begitu juga dengan ketiga ikan pari yang kuhampiri. Siluet mereka tersamar oleh dasar laut berpasir tepat saat aku sedang mengulang bagian tentang bagaimana seperti halnya kaca laut atau serpihan kaca dengan tepi tajam yang telah dihaluskan gesekan gelombang, tepi tajam kepedihan kita juga menjadi aus sehingga menjadi halus. Saat-saat ajaib ini membantuku menghafal pidatoku, yang kutakutkan akan terlupa begitu aku melangkah ke atas panggung.
Aku memulai dengan membagi hidupku di antara SBT sebelum TET dan SST sesudah TET. Akhirnya tibalah hari terakhir SBT. Selama melakukan latihan terakhir sambil berenang, aku sedang mengulang kabar tentang kelahiran putraku Isaiah saat sekelompok ikan melintas sekelebar bagian penutup pidato yang sempurna. Aku merasa sangat siap, walaupun sangat berharap seandainya saja aku bisa berpidato dengan cara berenang dan bukannya berdiri di panggung sambil menyampaikannya. Berenang merupakan hal yang kutahu mampu kulakukan, namun seperti yang diketahui kebanyakan orang tua yang kehilangan anak tercinta, kami telah melaksanakan hal paling berat, menguburkan anak-anak kami. Sesudah itu, segala sesuatu dalam hidup ini tentu akan terasa mudah. Tabahlah dan lakukan hal-hal yang berat, aku mengingatkan diri. Alangkah beratnya berusaha tetap tenang sepanjang hari sambil menunggu hampir 8 jam sebelum aku melangkah ke panggung mengenakan sepatu bot koboi merah yang telah kupilih. Karena sepatu itu seakan-akan berteriak, "Aku tidak takut." Saat mengenakan bot merah, kau harus seperti yang dikatakan putraku Mika dan menjadi pejuang bukannya penakut. Begitu aku melangkah maju dengan segelas anggur Chardonnay di tangan, segala sesuatu berjalan dengan baik. Mari kita berpura-pura sedang mengadakan pesta koktail, kataku sambil langsung merenangi ceramahku, lengkap dengan awan gelap, tiram bercangkang tebal, ikan pari, dan aneka ikan yang semua menantikan isyarat untuk tampil. Aku menyelesaikan ceramahku dan hanya melupakan satu bagian. Tidak ada yang menyadari hal itu karena tidak ada yang peduli. Cukup aman untuk mengatakan bahwa salah satu saat paling membahagiakan dalam hidupku adalah ketika aku menyampaikan kalimat terakhir, memberikan kata-kata pendahuluan untuk tarian yang akan digelar, lalu bergegas turun dari panggung untuk bergabung dengan Hannah di bagian penonton. Aku mengambil tempat duduk sementara para penari tampil dan menghirup anggurku dengan lega. Aku ingin waktu berhenti sementara Bella dan para penari latar cantik berbagi keindahan epilog. Aku menyimak syair yang telah kutulis dan kurekam, dipenuhi setiap gerakan contoh terakhir tentang mengapa kita harus menelan rasa takut kita dan membagikan kisah-kisah kita. Hal ini mungkin saja akan menuntunmu ke suatu tempat yang benar-benar menakjubkan. Aku memang takjub. Sekarang akhirnya tibalah SST. Aku memang takut namun berhasil melakukannya. Seperti tim urban, aku begitu senang karena telah memberikan ceramah TED di masa laluku. Dan itulah kisah tentang menghadapi ketakutan dan melampaui batasan yang dipikir dimiliki. Saat kita berani berbagi kisah kita, kita membuka pintu bagi yang lain untuk merasa tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Jadi, apa kisahmu? Ayo berbagi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi dan cerita menakjubkan lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.